Tolong ceritakan tentang sejarah maulid. Apakah maulid Nabi SAW termasuk bid'ah hasanah? Merujuk sabda Nabi SAW hadis riwayat Muslim nomor 1017. Barang siapa yang membuat-buat hal baru yang baik dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya, dan begitu pula sebaliknya. Maulid Nabi SAW adalah merayakan hari lahir Nabi SAW. Awal mulanya muncul tahun 230 Hijriah. Dan ini muncul dari kerajaan dinasti Fatimiyah Syiah. Syiah ya, yang itu dibentuk pada saat itu di Mesir, dan mereka punya 6 macam maulid, dan sampai hari ini di Iran masih ada tuh. Jadi yang berfaham Syiah memang mengikuti ini. Sayangnya banyak ahli sunnah yang menarik ajaran ini, pemahaman ini ke pemahaman mereka, padahal sebenarnya pemahaman orang-orang Syiah. Dan Syiah ini jelas mengkafirkan sahabat, mengatakan Al-Quran kurang, gitu kan. Mereka punya 6 macam maulid. Maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan rajanya mereka. Dan mereka pada saat membaca maulid dengan zikir-zikir yang sering kita dengar sekarang, itu ya mereka berdiri di tengah-tengahnya karena menganggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Banyak orang ahli sunnah di Indonesia yang benci dengan Syiah, karena pemahaman Syiah jelas ya mengkafirkan sahabat, mencaci maki Abu Bakar dan Umar, mengkafirkan mereka, mengatakan Quran kurang, tapi mereka tidak sadar maulid yang mereka lakukan adalah acara dari orang-orang Syiah, gitu kan. Anda boleh kembali kepada buku sejarah, semua buku sejarah menjelaskan masalah itu. Jadi munculnya di tahun 230 Hijriah dan dilakukan oleh Syiah ya pada saat itu, yang mendirikan dinasti Fatimiyah namanya. Baik, itu kurang lebih gambaran tentang sejarahnya. Dan orang-orang Syiah Fatimiyah waktu itu mengadakan maulid. Review lagi kembali kenapa mereka buat. Ternyata mereka waktu itu di Mesir berbatasan dengan Bizantium, kerajaan Romawi. Dan waktu itu orang-orang Romawi mereka mengadakan maulidnya Nabi Isa, ya kan gitu. Maka orang-orang Syiah waktu itu mengatakan di Mesir, kalau gitu kita juga buat maulid untuk Nabi SAW. Maka dibuatlah. Dan sekarang Anda boleh tanya kepada siapapun, kiainya, habibnya, tanya, apakah Nabi SAW pernah melakukan maulid kayak Anda lakukan nih? Berzikir, baca salawat, berdiri, menganggap ruhnya Nabi sedang lewat, pernah? Pasti kalau mereka jujur, mereka akan mengatakan tidak pernah. Ditanya, lalu kenapa Anda lakukan? Bagaimana dengan Islam yang banyak polemikus Muslim? Usil dia tidak mengimani Kristen, tapi ngerecokin Kristen dengan berbagai tulisan dan kata-kata cacian makian, nyerangin Kristen. Ini kelompok-kelompok usil, ahlul usil wal jamaah. Sekarang saya tanya, data kami orang Kristen, tanggal Natal, 1 tanggal dari yang tertua sampai abad pertama, 1 tanggal 25 Desember. Bagaimana dengan Islam? Bagaimana dengan maulidnya Muhammad? Apakah ada catatan sejarah para sahabat-sahabat Muhammad merayakan mauludan? Tolong dijawab. Apakah generasi kedua pasca Muhammad, zamannya para tabi'in, ada yang merayakan mauludnya Muhammad? Tolong dijawab. Kamu kan kelompok yang usil loh, suka nyerang agama lain, kita tidak ada urusan sama kalian. Kamu kok selalu ngusilin orang-orang Kristen? Tolong dijawab. Bagaimana dengan kalian? Apakah punya tradisi seperti Kristen? Abad pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. 1 tanggal. Apakah di generasi ketiga, pasca zamannya tabi'in, zamannya tabi'at tabain, apakah ada perayaan Maulud Muhammad di generasi ketiganya Islam? Tidak ada. Catatan sejarah perayaan Maulud dan Islam itu menurut tulisan-tulisan Islam sendiri baru dirayakan 5 abad pasca kematian Muhammad. Bukan dari kelompok Islam yang benar, tapi kelompok bidat. Ini loh faktanya. Kalian tuh hanya suka menyerang kekristenan, tapi lupa ngaca. Sukanya mencaci maki, membuat fatwa, jangan mengucapkan Natal. Intinya selalu menyerang dan menimbulkan pertentangan. Yang dulu antara agama itu bisa rukun, saya di kampung tuh biasa mengirim makanan, ucapan Natal ke tetangga yang merayakan puasa, biasa ngirim megengan, kirim makanan di saat mau bulan puasa tuh kirim makanan itu biasa. Tapi kalian membuat friksi dan konflik di antara masyarakat dengan caranya salah satunya ngusilin tentang perayaan-perayaan Kristen. Lah urusanmu apa coba sama Kristen? Kok perayaan-perayaan Kristen kamu usili? Ini yang saya bilang ada sesuatu yang kelainan, ini kelompok kelainan. Perayaan tentang Maulud Muhammad yang dilakukan baru di abad 5 ke 6 itu perayaan bid'ah Islam. Ada satu buku, saya nggak ulas, saya cuma memberikan garis besarnya. Salahuddin Ayyubi yang menaklukkan Yerusalem, dia melarang keras, menutup, menghentikan semua perayaan Maulid karena itu perayaan bid'ah. Benarkah Salahuddin Al-Ayyubi merayakan Maulid Nabi? Tidak. Di dalam buku ini dia jelaskan malah sebaliknya. Salahuddin Al-Ayyubi yang menaklukkan kota Yerusalem, dia melarang, menghentikan perayaan bid'ah yang baru dilaksanakan di abad 5, 500 tahun pasca Muhammad. Itu perayaan bid'ah Islam.
Buku yang kedua yang saya berikan sedikit kutipannya, adakah Maulid Muhammad? Makanya tadi saya tanya, bagaimana dengan Islam? Apakah para sahabat-sahabat Muhammad sudah merayakan kelahirannya Muhammad? Karena para sahabat Muhammad hidup sejaman dengan Muhammad, paling tahu tentang Muhammad. Ada enggak? Enggak ada. Generasi kedua, tabi'in. Apakah ada kelompok tabi'in di zaman tabi'in yang merayakan Maulid dan Muhammad? Tidak ada. Abad pertama, kedua, ketiga, keempat tidak ada yang merayakan kelahiran Muhammad. Baru orang-orang Muslim di abad kelima dan keenam yang dikategorikan oleh Islam sendiri sebagai kelompok aliran sesat, mereka lah yang baru merayakan kelahiran Muhammad 500 tahun, 600 tahun pasca Muhammad. Ini. Nih, Abu Syama menyebutkan bahwa Ubaid al-Qadah adalah orang yang pertama kali mengadakan upacara peringatan Maulid Nabi dan orang yang pertama kali membuat bid'ah hasanah pada zamannya. Orang yang pertama kali mengadakan upacara tersebut di Al-Mausil adalah Syekh Umar bin Muhammad Al-Mala. Kemudian diikuti oleh penduduk negeri Irbal di Irak. Bukan berarti bahwa penduduk negeri Irbal adalah yang pertama kali mengadakan upacara peringatan Maulid, bukan. Dia yang mengadakan di Irbal pertama kali. Asyuyuti di dalam kitabnya yang berjudul Husnul Maksud fi Amal al-Maulid menegaskan, orang yang pertama kali mengadakan peringatan Hari Maulid Nabi adalah penduduk Irbal, Raja Agung Abu Sa'id Kaukaburi bin Zainuddin Ali bin Bakit, seorang raja negeri Amjad. Ini yang di halaman 31. Halaman 32-nya, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Usaid berkata, bid'ah peringatan Maulid Nabi Muhammad pertama kali diadakan oleh Abu Sa'id Kaukaburi pada abad ke-6 Hijriyah. 600 tahun pasca kematian Muhammad, baru pertama kali orang Islam merayakan Maulid Muhammad. Ini pun dikatakan sebagai kelompok bid'ah dan tanggalnya pun berbeda-beda. Baru kemudian hari baru dibuat penyeragaman tanggal Maulid. Ini loh fakta sejarahnya. Jadi ya, jangan ngerecokin hari rayanya agama lain. Kita berbeda ya, tidak masalah. Tapi daripada kamu ngusilin agama Kristen, menyerang agama Kristen, lebih baik kamu jangan ngurusin agama orang lain. Lebih enak mana? Kalau kamu puasa, kirim makanan, kami merayakan Natal, kami kirim makanan, kan lebih enak, rukun, tidak saling menyerang. Nah, kelompok-kelompok polemikus Muslim ini yang kurang kerjaan dan kelompok yang ahlul usil wal jamaah. Ya, tolong kalian ngaca sendiri bahwa malah di dalam Islam lah perayaan kelahiran Muhammad itu adalah perayaan yang tidak memiliki tradisi sejak abad pertama Hijriah. Apakah ini boleh tidak boleh? Saya tidak mau ngomong, ini bukan urusan saya. Saya hanya membacakan fakta sejarah Maulid Muhammad seperti ini. Yang mengatakan boleh Maulid silahkan. Yang mau antar makanan ke rumah saya, terima kasih, saya terima. Saya merayakan Natal, saya kirim makanan ke kalian, ya silakan terimalah makanan yang saya kirimkan ke kalian. Kan lebih enak begitu, toleransi, saling guyup, saling berbagi. Ya, demikian kajian malam hari ini.